Bismillahirrahmanirrahim. Para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di sini kita akan melanjutkan kajian kita sesuai dengan tema yang kita sampaikan, yaitu sebentar lagi kita akan kedatangan yang dinamakan bulan yang agung, bulan yang penuh dengan rahmat, bulan yang penuh dengan pahala yang besar, bulan yang penuh dengan ampunan, bahkan dijauhkan dari api neraka, pahala dilipat gandakan, setan-setan dibelenggu, pintu-pintu neraka ditutup, pintu-pintu surga dibuka. Masya Allah. Allah ketika menurunkan Al-Quran di bulan Ramadan pasti ada tujuan dan juga pasti ada keistimewaan dan keutamaan. Tidak mungkin para jamaah Bapak Ibu, kalau Allah menurunkan kalamnya yaitu Al-Quran sebagai mukjizat kepada Nabi Muhammad SAW, di situ tidak mengandung keistimewaan, keutamaan, bahkan ada tujuan ataupun hikmah di dalamnya. Tidak mungkin. Kenapa? Karena dari situlah bahwa kehidupan manusia yang Allah tetapkan, maka Allah turunkan Al-Quran sebagai apa? Pegangan dalam hidupnya, way of life, apa? Konsep dalam kehidupan. Kalau manusia diciptakan oleh Allah, dia akan mengikuti dan berpegang teguh kepada konsep yang telah diturunkan oleh Allah berupa Al-Quran, maka pastinya dia sebagai manusia yang mulia, menjadi manusia yang betul-betul mulia. Kenapa? Karena Al-Quran itu diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril dan diajarkan kepada nabinya yang mulia sallallahu alaihi wasallam, maka tentunya ketika manusia mengikuti pegangan hidupnya yaitu kitab suci Al-Quran dan kemudian mengikutinya, diamalkan dalam kehidupannya, pasti akan menjadi mulia. Pasti Bapak Ibu. Kenapa? Karena Al-Quran merupakan kitab yang mulia. Sebaliknya para jamaah Bapak Ibu, ketika manusia yang dimana diciptakan oleh Allah di dunia ini, kemudian dia jauh dari konsep yang diberikan oleh Allah sebagai pegangan hidupnya yaitu Al-Quranul Karim, bahkan dia memilih selain kitab yang diturunkan oleh Allah, aturan-aturan, hukum-hukum yang tidak berasal dari Allah, yang bukan buatan Allah, maka pastinya dia akan tersesat, pastinya dia akan celaka, pastinya dia akan menjadi orang-orang yang binasa. Maka para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah SWT, maka hal ini kalau kita kembali kepada Al-Quran, banyak ayat-ayat yang menunjukkan bahwasanya Al-Quran ini merupakan kitab yang diturunkan oleh Allah dan ini merupakan kitab yang mulia. Malaikat yang diutus oleh Allah ketika membawa Al-Quran untuk disampaikan kepada Rasulnya yaitu Nabi Muhammad SAW juga termasuk malaikat yang mulia. Perhatikan yang saya sampaikan Bapak Ibu, Al-Quran merupakan kitab suci yang mulia. Malaikat yang diutus oleh Allah untuk membawa Al-Quran ini yang nantinya disampaikan kepada Rasulnya atau Nabinya juga malaikat yang mulia. Siapa? Malaikat Jibril alaihissalam. Begitu juga orang yang menerima Al-Quran, orang yang diajarkan oleh malaikat yang mulia, malaikat Jibril, juga merupakan sosok manusia sebagai Rasulnya, Rasul Allah dan Nabi Allah. Begitu juga Nabinya, Rasulnya, orang yang mulia juga. Siapa? Nabi Muhammad SAW. Begitu juga waktu ketika peristiwa diturunkannya Al-Quran dipilih oleh Allah juga waktu yang mulia. Kapan Bapak Ibu? Pada malam Lailatul Qadar.
Begitu juga bulan yang dipilih oleh Allah ketika diturunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama kali surat yang diturunkan surat Al-Alaq, ayat pertama sampai yang kelima, yaitu pada bulan Ramadan, bulan yang mulia. Masya Allah. Kitab sucinya juga Al-Quran merupakan kitab yang mulia. Malaikat yang diutus oleh Allah untuk membawa Al-Quran yang mulia ini juga merupakan malaikat yang mulia, malaikat Jibril. Dan juga orang yang menerima kitab yang mulia yaitu Al-Quran, dan yang gurunya juga malaikat Jibril yang mulia, muridnya juga yang diajarkan juga merupakan sosok manusia yang mulia. Timing waktu ketika turunnya Al-Quran juga dipilih oleh Allah. Ketika nuzulul Quran, turunnya Al-Quran secara langsung, ya, secara perfect, lengkap 30 juz, itu dipilih pada waktu yang mulia bertepatan dengan malam Qadar atau Lailatul Qadar. Ini juga waktu yang mulia Bapak Ibu, Masya Allah. Dan juga bulan yang dipilih oleh Allah ketika diturunkan pertama kali surat, diturunkan surat Al-Alaq ayat pertama sampai ayat kelima pada bulan Ramadan, ya. Tapi para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan membahas satu ayat di dalam surat Al-Baqarah ayat yang 185. Nanti bisa dibuka di rumah, surat yang kedua yang menjadi tema kajian kita insyaallah, yaitu yang dimana Allah Ta'ala menyampaikan syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan ila akhir ayat. Bulan Ramadan adalah bulan yang dimana diturunkan Al-Quran, yang di dalam Al-Quran itu berisi paling tidak pokok aspek dalam kehidupan manusia. Siapapun orang yang betul-betul berpegang teguh dan mengikuti pokok tersebut, maka dia akan menjadi orang yang mulia di hadapan Allah dan dijamin akan masuk surga. Syaratnya adalah di mana dia bisa mengamalkan 3 pokok ini, yang insya Allah akan menjadi kajian kita mudah-mudahan sampai selesai nanti. Dan kita jelaskan secara panjang lebar. Al-Quran ketika Allah turunkan di bulan Ramadan ini para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah SWT, yang pertama bahwa ketika Al-Quran diturunkan atau nuzulul Quran di bulan Ramadan ini memiliki paling tidak ada beberapa keistimewaan. Ada beberapa keistimewaan ketika nuzulul Quran, ya. Yang pertama keistimewaan nuzulul Quran, Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan, bahwa yang dimana itu lebih baik daripada 1000 bulan. Yang pertama adalah lebih baik daripada 1000 bulan. Yang satu malam itu pas ketepatan diturunkannya Al-Quran secara sekaligus. Jadi keistimewaan Al-Quran diturunkan bertepatan pada satu malam, dan malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Yang dimana Allah turunkan di dalam surat Al-Qadar, surat yang 97 ayat 1 sampai ayat 3, Allah katakan inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar lailatul qadri khairum min alfi syahr. Allah sampaikan di dalam firman-Nya, sesungguhnya kami telah turunkan Al-Quran itu di malam yang penuh dengan kemuliaan. Wahai Muhammad, tahukah kamu apa itu malam Qadar atau malam yang penuh dengan kemuliaan? Yaitu satu malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau dihitung secara matematika kurang lebih 82 atau 83 tahun. Satu malam orang beribadah, bertepatan dia bertemu dengan Lailatul Qadar, langsung dibayar oleh Allah Pak Bu. Apa bayarannya? Diampuni dosa-dosanya tahun yang telah lalu. Masya Allah. Jadi para jamaah Bapak Ibu, orang mukmin
atau orang muslim yang dimana ketika dia sedang beribadah kepada Allah di 10 hari terakhir, yang dimana dia giat, semangat, bersungguh-sungguh menghidupkan, yaitu ibadah di malam-malam ganjil atau 10 hari yang terakhir, pas ketepatan dia beribadah kepada Allah, dia sholat tarawih, dia semangat untuk tadarus membaca Quran, dia juga rajin untuk bersedekah, memberikan orang yang berpuasa takjil atau makanan ya, kecil untuk orang berbuka, baik kurma atau makanan-makanan yang lain, atau dia berzikir kepada Allah, banyak bersolawat, atau dia menyempatkan diri untuk itikaf di 10 hari yang terakhir, meskipun dia hanya bisa mengambil malam-malam yang ganjil Pak Bu, malam 21, malam 23, malam 25, malam 27 sampai malam 29 yang terakhir. Atau kalau dia dikasih kelonggaran harta, dia melaksanakan ibadah umroh di Baitullah. Ya, itu pahalanya juga besar sekali. Rasulullah mengatakan, siapapun yang umroh di bulan Ramadan seperti haji bersamaku. Ya. Para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa keistimewaan Al-Qur'an yang diturunkan oleh Allah pada bulan Ramadan ini, dia memiliki keistimewaan yang luar biasa. Jadi siapapun mereka yang ibadah saat itu bertepatan turunnya Lailatul Qadar, maka akan diberi oleh Allah bayaran dosa-dosanya yang telah lalu akan dihapus. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis Imam Bukhari Muslim, man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Siapapun orang yang dia menegakkan ibadah kepada Allah, salat malam, salat tahajud atau salat tarawih atau ibadah-ibadah yang lain, dia isi dengan ibadah-ibadah sunnah di samping menjaga salat 5 waktunya dan berjamaah, insya Allah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah SWT, maka orang yang seperti ini dia akan betul-betul mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dia akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa syaratnya? Syaratnya adalah yaitu harus dilandasi dengan ikhlas, dilandasi dengan apa? Keimanan. Ya. Jadi semua ibadah itu harus dilandasi dengan yaitu iman. Iman itu apa? Iman itu terkait dengan keyakinan di dalam hati untuk membenarkan semua apa yang telah disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran dan juga disampaikan oleh Nabi di dalam sunnah-sunnah beliau. Para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kalau kita kembali kepada ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa keistimewaan nuzulul Quran, yaitu di situ ada kelebihan yang Allah berikan kepada setiap hamba yang betul-betul dia semangat ibadah di 10 hari terakhir, insyaallah Allah akan berikan bayaran yang mahal sekali bagi mereka yang semangat. Yang mereka tidak semangat, ya, maka otomatis orang yang seperti ini dia tidak akan mendapatkan bayaran dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tidak akan memberikan bayaran yang besar, mahal kalau mereka 10 hari malas-malasan, Pak Bu. Tinggalkan sholat tarawihnya, ya. Mungkin dia tidak melaksanakan tahajud, ya. Nah, itu. Adapun kemudian keistimewaan yang kedua, bahwa nuzulul Quran itu memiliki keistimewaan, di samping juga memiliki keutamaan. Ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Juga di situ Allah berikan bahkan malam yang penuh keberkahan. Artinya keberkahan itu ketika orang menjalankan ibadah di bulan Ramadan dan juga bertepatan diturunkannya Al-Quran, maka saat itulah Allah akan menambah amalan-amalan yang lain. Jadi tandanya orang itu semangat dalam beribadah, semangat untuk ngaji Quran, tadarus, semangat untuk dia mendatangi majelis ilmu, semangat dia untuk itikaf, semangat dia untuk bersedekah,
semangat untuk dia salat tarawih atau ibadah-ibadah yang lain, itu tandanya diberkahi oleh Allah. Lah itu yang dinamakan malam yang penuh dengan keberkahan. Artinya apa? Suasana yang dirasakan orang beribadah ketika peristiwa nuzulul Quran itu tampak, Pak Bu. Tampak semangatnya, tampak kegigihannya, tampak dia itu bersungguh-sungguh dalam beribadah di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Nah, ini kadang-kadang orang itu semangatnya di awal ya 10 hari itu semangat. Masjid-masjid musola itu penuh, Pak Bu, jamaah. Yang terjadi apa? Begitu memprihatinkan ketika 10 hari yang terakhir, maka kita lihat di masjid-masjid musola sebagian besar saf-saf barisan mereka semakin berkurang, alias semakin maju bukan mundur. Mungkin kalau kita mendengarkan tadarus mungkin hanya beberapa orang, Pak Bu, 1-2 orang. Di awal banyak orang yang tadarus. Tidak hanya mungkin di masjid, di rumah-rumah pun kosong dari bacaan Quran, Pak. Ibadah-ibadah tarawih mungkin juga semakin mereka aras-arasan atau malas-malasan untuk datang berjamaah. Meskipun sholat tarawih tidak wajib berjamaah, tapi Imam Syafi'i mengatakan lebih utama berjamaah untuk bisa mendapatkan keutamaan yang besar, terutama di bulan Ramadan. Nah itu. Jadi makna berkah itu adalah apa, Bu? Yasdadu al khair, bertambahnya kebaikan. Az-ziyadatu minal khair, kebaikannya dia bertambah. Itu tandanya Allah berkahi hidupnya. Yang ketiga, keistimewaan nuzulul Quran yang itu bisa menimpa kepada orang-orang yang dia merasakan nikmatnya keutamaan atau keistimewaan bulan Ramadan, yaitu pada saat itu malaikat turun ke bumi dengan berbondong-bondong, Pak. Terutama juga malaikat Jibril. Ada yang menjelaskan yaitu mereka turun dalam rangka untuk apa, Pak Bu? Dalam rangka untuk mendoakan supaya orang-orang yang beribadah di bulan Ramadan, terutama 10 hari yang terakhir pada malam-malam ganjil, mereka mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan pahala yang besar, mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Coba kalau malaikat mendoakan, Pak Bu, kira-kira diijabahi nggak sama Allah, Pak Bu? Pasti diijabahi sama Allah. Karena para ulama sepakat, orang-orang mendapatkan doa dari malaikat alias didoakan oleh para malaikat, pasti mereka adalah orang-orang yang makbul, yang diterima amal ibadahnya. Diterima amal ibadahnya, Pak Bu, itu kalau didoakan oleh malaikat. Makanya ini penting sekali kita untuk betul-betul menunjukkan diri kita di hadapan Allah nanti pada bulan Ramadan, insyaallah, kalau Allah mempertemukan kita dengan bulan Ramadan. Semangat terus, ya. Ya, malaikat turun. Mana ayatnya? Kalau kita buka di dalam surat Al-Qadar, surat 97, ayat yang keempat, ya. Tanazzalul malaikah warruh, ya. Begitu juga turunnya para malaikat, yang dimana juga turun juga ar-ruh. Warruh, di situ ruh siapa? Malaikat Jibril. Tanazzalul malaikatu warruh bi rabbi min kulli amr, ya. Yang dimana dengan izin Allah para malaikat itu menjalankan tugasnya sesuai dengan aturan Allah. Jadi diberi tugas, Pak. Ada malaikat yang dia senantiasa berkeliling, ya, mencari orang-orang yang beribadah siang dan malam. Ada juga malaikat yang khusus yang memang tugasnya mereka yang mendoakan orang yang meramaikan pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Nah, ini coba Bapak Ibu. Pengen didoakan malaikat selama 10 hari terakhir, ya artinya khusus bagi mereka yang betul-betul ingin mendapatkan Lailatul Qadar dan amalannya pasti akan diterima oleh Allah, doanya diijabahi oleh Allah, dikabulkan oleh Allah. Maka ingat, 10 hari terakhir momen yang sangat penting yang menentukan diterima atau tidak ibadah kita adalah di 10 hari terakhir. Kemudian para jamaah Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang keempat, keistimewaan nuzulul Quran, diampuni dosa-dosanya. Yang dimana ketika orang yang dia berdoa kepada Allah dan meminta ampun kepada Allah, pasti akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala.
Sebagaimana para ulama menyatakan bahwa orang yang dia berdoa kepada Allah, terutama dia betul-betul bersungguh-sungguh bersemangat di hari-hari terakhirnya, itu menentukan Bapak Ibu, maka saat itulah Allah akan mengabulkan permohonan orang yang meminta kepadanya. Kenapa? Karena menunjukkan di saat ketika masuk dalam finish terakhir, dia menunjukkan bahwa dia masih butuh kepada Allah. Dia masih minta kepada Allah, minta ampunan, minta rezeki, minta kesehatan, minta istiqomah, minta keselamatan. Ini menunjukkan orang-orang yang butuh kepada Allah. Jadi kesimpulannya Bapak Bu, di 10 terakhir perbanyak doa kepada Allah, minta ampun kepada Allah, taubat kepada Allah, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah, mudah-mudahan Allah akan kabulkan. Yang terakhir para jamaah Ibu, bahwa 10 istimewanya turunnya Al-Qur'an atau nuzul Al-Qur'an adalah takdir tahunan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita kembali kepada ayat Allah di dalam surah yaitu Ad-Dukhan, yang dimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, surat yang ke-44 ya. Kalau kita buka, Allah taala menyatakan inna anzalnahu fi lailatin mubarakah inna kunna mundirin ya. Kemudian Allah sampaikan di ayat yang keempatnya, fiha yufraqu kullu amrin hakim ya. Allah katakan pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah. Jadi Allah taala telah menentukan takdir sebelum Allah menciptakan seluruh makhluk Allah taala, alam semesta ini, berupa juga isinya itu 50.000 tahun. Allah pertama ciptakan pena kolam, kemudian Allah perintahkan kolam untuk menulis semua takdir-takdir yang terjadi dalam kehidupan makhluknya, langit, bumi beserta isinya Bapak Ibu. Maka keistimewaan nuzulul Quran adalah bertepatan pada saat yang dimana Allah turunkan Al-Quran dan juga Allah tentukan takdir manusia. Disitulah para jamaah Bapak Ibu, takdir kita sudah ditentukan oleh Allah SWT. Di mana Pak Bu? Takdir kita disimpan di mana? Di Lauh Mahfud. Semua ketentuan, ketetapan atau takdir manusia itu sudah Allah tulis di Lauh Mahfud. Begitu juga Al-Quran itu juga ditulis di Lauh Mahfud, diturunkan dari Lauh Mahfud, betul? Makanya Allah katakan di dalam surat Al-Buruj, surat yang 85 ayat yang ke-21 dan 22 terakhir, bal huwa Qur'anun Majid fi lauhin mahfud. Disebabkan karena mereka orang-orang musyrik, orang kafir telah menolak kitab suci Al-Quran yang dimuliakan oleh Allah, mendustakan kitab suci Al-Quran yang Allah muliakan, padahal Al-Quran itu disimpan oleh Allah di tempat yang betul-betul terjaga, tidak ada satupun makhluk yang pernah menyentuhnya Pak Bu. Apa itu? Lauh Mahfud. Jadi tempat yang tidak ada satupun makhluk yang tahu dan tidak ada satupun makhluk yang menyentuhnya, yaitu namanya Lauh Mahfud. Bahkan malaikat pun Pak Bu, yang paling dekat dengan Allah, makhluk yang paling dekat dengan Allah, itu tidak pernah menyentuh Lauh Mahfud itu. Bahkan tidak mampu, tidak bisa tanpa izin Allah. Nah itu. Tapi para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, itulah gambaran keistimewaan tentang nuzulul Quran, peristiwa turunnya Al-Quran. Kenapa dinamakan nuzulul Quran? Karena secara bahasa Arab nuzul itu adalah diambil dari, yaitu bentuk kata kerja nazala yanzilu, turunnya Al-Quran. Artinya nuzul itu adalah menurunkan sesuatu dari tempat yang tinggi menuju tempat yang rendah.
Itu namanya nuzul. Al-Quran adalah bacaan. Jadi kalau dikatakan nuzul Quran berarti peristiwa kejadian Al-Quran diturunkan. Dari mana Pak Bu? Sebagaimana penjelasan Abdullah bin Abbas radhiyallahu an yang ditulis oleh seorang ulama besar, Imam Qurtubi di dalam kitab Al-Jami' li Ahkamil Quran, Imam Ibnu Katsir di dalam kitab Al-Qur'anul Azim, dan juga Ibnu Jarir At-Tabari di dalam kitab Jamil Bayan fi Ta'wilil Quran, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan nuzul Quran adalah unzilal Quran min lauhil mahfuz jumlatan wahidatan ilal katabah fi sama'id dunya summa nazala bi Jibril alaihi salam nujuman yakni al-ayah wal ayataini fi awqati mukhtalifatin fi ihda wa isrina sanah. Dijelaskan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu an, beliau mengatakan, seorang ahli tafsir dari kalangan sahabat Nabi, bahwa Al-Quran diturunkan dari Lauh Mahfuz. Perhatikan, Al-Quran diturunkan dari Lauh Mahfuz jumlatan waidah, secara sekaligus 30 juz. Jadi Al-Quran diturunkan 30 juz dari Lauh Mahfuz ila al-kataba fi samai dunia, menuju Baitul Izzah, langit dunia. Jadi Baitul Izzah itu langit dunia, bukan dunia ini Pak, tapi langit dunia. Di atas langit yang ketujuh itu ada namanya langit dunia. Summa nazala bi Jibril alaihissalam nujuman, kemudian dibawa oleh malaikat Jibril dari Baitul Izzah menuju dunia ini, disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam satu ayat atau dua ayat, satu surat atau dua surat, itu dengan waktu yang berbeda-beda, dengan situasi kondisi yang berbeda-beda, dan secara berangsur-angsur, lamanya kurang lebih berapa? 21 tahun. 21 tahun. Ada penjelasan juga selama 22 tahun. Jadi peristiwa nuzul Quran ini Bapak Ibu itu sesuai dengan mulai Nabi menerima wahyu umur berapa? 40 tahun sampai wafatnya beliau 63 tahun. Jadi lamanya proses nuzulul Quran ini 22 tahun 2 bulan 22 hari. Nah, itu. Jadi kita cakapkan, ada yang mengatakan ada 23 tahun, 22 tahun, ada 21 tahun. Ini pendapat saja. Baik. Jadi yang dinamakan nuzul Quran itu peristiwa turunnya Al-Quran dari Lauh Mahfuz menuju Baitul Izzah, kemudian disampaikan kepada Nabi di dunia ini secara berangsur-angsur, satu ayat, dua ayat, satu surat atau dua surat, sesuai dengan kondisi yang berbeda-beda. Itu kalau diturunkan 30 juz secara sekaligus. Lah Ustadz, bagaimana kalau ada orang yang memperingati nuzul Quran pada malam 17 Ramadan, pertengahan Ramadan? Nah, itu maksudnya adalah turunnya ketika Allah turunkan satu surat yang pertama kali turun, surat Al-Alaq ayat 1 sampai ayat 5. Itu bertepatan pada tanggal malam 17 Ramadan, pertengahan Ramadan. Jadi bukan peristiwa nuzul Quran yang Allah turunkan secara sekaligus. Meskipun sama-sama benar Pak Buge yang dinamakan nuzul Quran, tapi harus dilihat maksudnya dan tujuannya. Kalau Al-Quran diturunkan sekaligus 30 juz, maka turunnya pas bertepatan pada malam Lailatul Qadar. Prosesnya dari Lauh Mahfuz menuju Baitul Izzah langsung kepada Nabi secara 22 tahun. Kalau Baitul Izzah dari Lauh Mahfuz menuju Baitul Izzah itu cukup hanya satu malam saja, satu malam. Nah itu mungkin biar tidak ada keraguan. Jadi kalau nanti ada yang memperingati nuzul Quran malam 17, mungkin maksudnya turunnya Al-Quran itu ketika turun satu surat yang pertama kali, surat Al-Alaq ayat pertama hingga ayat yang kelima, bukan sekaligus 30 juz ya. Itu saja kurang lebihnya. Kita akhiri majelis ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih